Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Rabaniyah, mahasiswi Universitas Ngudi Waluyo dengan program studi S1 Kebidanan Transfer Program RPL dengan nomor NIM 157222035. Kali ini saya akan melakukan video tentang rekomendasi pemberian nutrisi pada bayi dengan ibu HIV. Terima kasih. Permisi. Iya, silakan Ibu. Silakan duduk Ibu. Iya Bu, tadi disuruh kesini ya Bu. Iya, sebentar ya, saya tutup pintunya. Iya Ibu. Perkenalkan Ibu, saya duduk dulu ya Bu ya. Iya Ibu. Dengan Ibu Riana ya. Iya betul Ibu. Iya, Bu, ini saya kan ibunya HIV-nya positif ya, habis melahirkan. Iya Bu. Jadi saya untuk edukasi aja Bu, untuk pemberian nutrisi kepada bayinya, anak pertama soalnya kan. Iya Bu. Jadi biar ibunya mengerti untuk pemberian nutrisi kepada bayi gitu ya. Iya, Nah Bu. soalnya kan ini kan kalau bayi itu kan untuk 1000 hari pertama bayi itu kan sangat penting untuk tumbuh kembangnya bayi. Jadi dari bayi lahir sampai dengan usia 2 tahun Bu ya, itu kan sangat penting untuk tumbuh kembangnya bayi gitu Bu ya, pemberian nutrisi pada bayinya gitu ya. Nah terus untuk ibu, biarpun ibu ini HIV-nya positif, ibu tetap bisa memberikan ASI. Nah tetap bisa memberikan ASI eksklusif. Tidak perlu susu formula gitu ya. Jadi ASI aja. Bu, ya? ASI aja nggak apa-apa, nggak usah ditambah susu formula gitu ya. Tapi nanti biar tumbuh kembangnya si bayi tetap terjaga gitu Bu ya, kalau pemberian ASI-nya gitu ya. Jadi tetap memberikan ASI, tidak perlu susu formula gitu ya. Nah terus kalau ibu memberikan ASI ini yang selama 6 bulan Bu ya, harus 6 bulan biar ASI eksklusif, biar tumbuh kembangnya bagus Bu ya. Nah ASI-nya kalau untuk ibu jangan langsung disusuin bayinya, jangan langsung disusuin badan, jadi nanti ASI-nya diperah gitu ya. Nah ASI itu ibu perah, nanti setelah ibu perah nanti dihangatkan dengan suhu sekitar 56 derajat Celcius ya. Nah nanti dihangatkan selama 30 menit. Nah nanti setelah dihangatkan selama 30 menit itu baru nanti ibu memberikan pada bayinya gitu ya. Nah terus ibu tetap harus mengkonsumsi ARV-nya, tetap dirutinkan ya. Kan rutin masih minum ARV Iya, kan? rutin. Nah ya, ARV-nya tetap dilanjut aja, tidak berpengaruh sama ASI-nya ibu. Ya, Siap. jadi tetap minum ARV, tapi ibu juga tetap memberikan ASI eksklusif selalu pada bayi ya. Iya, siap, Bu. Nah terus untuk bayinya nanti juga dari dokter ada diberikan obat ARV juga ya. Nah nanti ada rekomendasi dari dokter anaknya Bu ya, nanti dipantau juga ibu dan bayi untuk minum ARV-nya gitu ya. Nah terus kalau untuk nanti pemberian makan nutrisi bayi itu kalau menurut WHO kita ada kriteria AFAS Bu ya. Nah AFAS itu nanti kayak saya jelaskan satu-satu Bu ya. Jadi AFAS itu yang pertama tuh acceptable. Nah, jadi acceptable tuh udah diterima gitu Bu ya. Nah, jadi untuk pemberian makanan nutrisi bayi ya Bu ya, itu udah diterima. Jadi tidak usah ibu untuk sesuai sosial budayanya ibu, tidak usah misalnya orang tua ada sosial budayanya ini nggak usah. Yang penting bisa diterima gitu ya. Soalnya kan kalau orang tua kadang kan ada yang nggak boleh ini, terus ini dikasih pisang gitu ya, padahal belum 6 bulan gitu kan. Nah jadi tidak usah sesuai sosial budaya, tidak usah mengikuti yang tidak seharusnya, yang penting bisa diterima gitu ya. Siap. Terus yang kedua tuh AFAS ya, feasible itu terlaksana ya. Jadi ibu dan keluarga tuh punya waktu yang cukup gitu. Nanti ada waktu yang cukup untuk ibu dan keluarga bisa mendapatkan pengetahuan, keterampilan untuk bisa menyiapkan dan memberikan makanan ke bayinya atau bayinya ya gitu. Nah terus yang ketiga itu ada affordable tuh terjangkau Bu ya. Nah jadi tidak perlu untuk memberikan nutrisi ke bayi atau makanan ke bayi itu harus yang mahal gitu, itu nggak perlu, yang penting terjangkau aja.
Yang penting ada obat sehat 5 sempurna gitu ya. Mau bervariasi apa aja boleh, tidak perlu yang mahal-mahal, yang penting terjangkau aja ya, nggak perlu yang beli yang mahal, yang penting 4 sehat 5 sempurna ya, 4 sehat gitu kan sama asinya gitu ya. Terus yang keempat itu ada sustainable itu bersinambungan gitu. Bersinambungan tuh makanan pengganti yang diberikan ke bayi setiap hari itu harus segar gitu ya. Jadi usahakan apa yang diberikan ke bayi itu segar. Ibu buat makanannya hari ini berarti harus dimakan hari ini sama bayi ya. Usahakan jangan menginap makanannya gitu ya. Tidak usah disimpan di kulkas. Jadi ibu kalau memberikan makan apa yang ibu buat itu langsung diberikan ke bayinya. Jadi tetap segar gitu ya. Jangan yang makanan yang menginap gitu ya. Nah terus kalau yang kelima tuh ada safe tuh berarti aman ya, aman, bersih, berkualitas gitu ya. Nah kalau untuk safe ini pemilihan jenis makanan bayi, cara pemberian asinya itu penyimpanan makanan pengganti yang harus higienis bersih berarti ya, harus bersih, terus kuantitas nutrisinya juga harus yang adekuat gitu ya. Jadi aman, bersih dan berkualitas gitu ya. Jadi tetap dijaga kebersihannya untuk memberikan nutrisi ke bayinya gitu ya. Nah terus selanjutnya itu untuk pasien-pasien yang memang HIV positif, memang ini ada teknologi terbaru ya. Teknologi terbaru itu untuk pemberian asinya itu nanti bisa ini ibu nanti ada beli botol kaca itu, botol kaca untuk asi perahnya bu ya. Nanti diberi label pada botol kacanya itu tanggal dan waktu. Nah nanti setelah ibu perah asinya sekitar 50 sampai 150, taruh di dalam wadah, itu wadah kacanya harus yang tertutup gitu ya, tertutup. Nanti wadah kaca itu ibu taruh di panci. Nanti setelah itu tuangkan air di panci itu hingga permukaan airnya tuh mencapai 2 cm dari bibir panci gitu ya. Jadi kira-kira pancinya setinggi si botol kaca lah ya. Nah nanti sisakan 2 cm dari bibir panci gitu ya airnya nanti. Jadi agak terdengar sedikit botol kacanya gitu ya. Nah setelah itu didihkan airnya. Nanti kalau ada gelembung, sudah ada gelembung, nanti susunya langsung cepat kita angkat, kita pindahkan ya. Nah, cepat kita pindahkan dari air yang mendidih tadi, baru tuh dinginkan si susu. Nanti setelah kita dinginkan, baru kita bisa berikan ke bayi ataupun kita simpan. Jadi biarpun kita perah ASI kita tetap harus menghangatkannya dulu. Nah, habis kita hangatkan, bisa kita simpan atau kita berikan ke bayinya, gitu ya. Nah, gimana? Ada yang perlu dipertanyakan? Berarti kalau menyusui langsung nggak boleh bu ya? Iya, nggak boleh gitu. Terus untuk cara pemberian ASI perahnya sudah mengerti ibu? Gimana iya, tadi? Ibu. Jadi kita perah dulu 50 sampai 150, habis itu taruh di botol kaca, ditutup, kasih tanggal sama jam, dipanaskan, baru dikasihkan ya bu? Ya, ditunggu dingin dulu ya. Kalau iya, mau diberikan nanti ditunggu dingin dulu, baru nanti memang dirasa sudah ini baru boleh dikasihkan ke bayinya atau disimpan di lemari es gitu ya. Siap, Ibu. Nah, saya minta tanda tangannya dulu bu ya. Kita sudah mengerti untuk saya beri edukasinya. Tulis namanya ibu sama tanggal hari ini, baru tanda tangan bu ya. Ya sudah, bisa kembali lagi ke ruangan ibu ya. Iya bu, mari. Setelah kita sudah memberikan edukasi nutrisi bayi pada ibu HIV, kita akan melakukan pendokumentasian hari, tanggal, tanda tangan dan nama pasien. Terima kasih.